Jumpa lagi dengan saya, Paulus Wiratno, tentunya dalam program Making Life Better yang selama ini telah membuat kehidupan Anda menjadi lebih baik. Khusus buat topik hari ini, saya hadir dengan sebuah topik tentang harapan yang menjadi sumber sukacita dalam kehidupan kita. Semua tahu bahwa hidup tanpa harapan itu bisa sangat mengenaskan. Berapa banyak orang yang loncat dari jembatan atau minum baygon atau bahkan naik tower Telkomsel gara-gara sudah putus harapan. Oleh karena itu harapan memang harus dijaga. Kalau sudah ada harus dipelihara. Kalau sudah dipelihara harus selalu dihidupkan karena pengharapan yang hidup akan menentukan kualitas kehidupan kita. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan kebetulan apabila Alkitab menuliskan sebuah kebenaran yang mengatakan terpujilah Allah Bapa kita yang telah membangkitkan Kristus dari kematian dengan harapan supaya kita bisa dilahirkan kembali dan memiliki the living hope, pengharapan yang hidup. Karena Alkitab juga menyadari betapa pentingnya kita memiliki harapan yang hidup, karena harapan yang hidup menentukan kualitas kehidupan yang akan kita miliki. Itulah sebabnya saya rindu mengajak semua saudara-saudara yang sedang menyaksikan program ini, bagaimana kita bisa menjaga pengharapan supaya tetap hidup. Amin. Pengharapan itu biasanya berkaitan dengan masa depan. Dan masa depan kita tidak ada yang tahu kecuali kita membaca janji-janji Tuhan, ya kan? Biasanya orang yang sudah memahami kebenaran tentang apa itu masa depan dan menemukan apa yang akan terjadi di masa depan itu lebih bergairah waktu membaca. Contoh, saudara mendapatkan janji dari ibu yang akan pergi ke pasar. Nah, kamu jaga adik baik-baik di rumah, ya kan? Nanti ibu pulang dari pasar beli jajan. Nah, anak ini akan berlaku sebaik-baiknya, menjaga adiknya sebaik-baiknya karena dia punya harapan. Nanti ibu pulang akan bawa jajan. Sama dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kita harus setia. Kita harus menjaga iman kita, takwa, jangan sampai kita tersandung jatuh. Karena apa? Nanti pada hari Ia menyatakan dirinya, kita semua akan dijemput bersama Tuhan naik ke awan-awan, hidup bersama dengan Kristus. Oleh karena itu setialah sampai Ia datang. Apa yang akan dikatakan oleh Tuhan pada waktu Ia akan datang menyatakan dirinya? Alkitab mengatakan kita akan menerima kemuliaan, kita akan menerima hadiah yang tidak bisa layu, yang tidak dimakan oleh ngengat atau karat, yang tersedia bagi kita yang setia. Nah, di antara sekarang dan nanti menantikan atau mendapatkan penggenapan janji itu dibutuhkan kekuatan, yaitu yang namanya harapan. Itulah sebabnya harapan itu berdirinya di atas janji Tuhan, seperti nyanyian yang mengatakan berdiri atas perjanjian Allah. Orang-orang yang pegang janji Allah biasanya punya harapan yang kuat. Nah, ini yang saya mau mengatakan, bahaya sekali apabila kita menjalani kehidupan yang sedang diperhadapkan dengan tantangan, persoalan, krisis, pergumulan, dan kita tidak punya pengharapan apa-apa. Biasanya kita akan dilibas dengan persoalan, kita akan menyerah, kalah, dan tidak punya kekuatan apa-apa. Lalu bagaimana caranya supaya kita tetap memiliki pengharapan dan pengharapan kita tetap hidup? Peganglah iman yang kuat. Iman itu akan jadi landasan buat kita untuk menjalani kehidupan kita hari ini, dan supaya tetap semangat kita melihat ke depan. Nah, saya memberikan contoh kepada saudara-saudara semuanya betapa iman dan pengharapan ini sangat diperlukan dalam kehidupan. Iman adalah dilandaskan pada pengalaman kita dengan Tuhan di masa lalu. Pengalaman waktu kita ditolong oleh Tuhan, pengalaman umat Israel waktu lepas dari Laut Merah, pengalaman waktu mereka mendapatkan air yang keluar dari batu, pengalaman waktu mereka dicukupkan dengan mana. Ketika mereka setahun, 2-3 tahun kemudian menghadapi masalah, biasanya Musa akan mengatakan, ingat nenek moyang kamu yang telah membebaskan kamu dari
perbudakan. Pengalaman iman kita akan menjadi kekuatan baru untuk menghadapi kenyataan hari ini. Nah, dari situlah kita bisa terus menatap ke depan dengan berpegang kepada janji Tuhan. Jadi kalau pengalaman iman kita pegang, janji Tuhan kita pegang, luar biasa hidup kita. Akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang selalu memiliki pengharapan yang hidup. Dengar baik-baik, Anda harus menghidupkan pengharapan, karena kualitas hidup saudara tergantung dari hidup matinya pengharapan saudara. Amin. Kalau tidak percaya, dengarkanlah program yang berikutnya. Saya akan membahas lebih lanjut mengenai betapa pentingnya menjaga pengharapan dan bagaimana caranya menjaga pengharapan. Tuhan memberkati.